Pendapat yang kedua, yakni ya ayyuhal muddassir. Pendapat yang kedua, beliau tidak berkomentar as-sahih apa enggak. Kalau pendapat yang pertama tadi kan beliau langsung beri komentar wa huwa as-sahih. Jadi kalau yang pertama disebutkan di sini wa huwa as-sahih. Ini catatan dari beliau ya. Catatan dari penulis kitab Al-Itqan. Nah, jadi di situ disebutkan awwaluha wa huwa as-sahih. Yang pendapat yang pertama dan itulah pendapat yang benar menurut Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan. Nah, yang kedua beliau tidak beri komentar. Ya, dia hanya menyebutkan saja itu pendapat yang kedua bahwa ayat yang pertama turun yakni ya ayyuhal muttassir wadh-dhahiru anna suratal muttassir nazalat bi kamaliha qabla nuzuli tamami surati Iqra allati nazala minha sadruha awwalan wa abbara ba'dul ulama lit-tawfiqi bainar ra'yaini al-awwal was-sani bi qaulihim awwalu ma nazala lin-nubuwah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq wa awwalu ma nazala lirrisalah ya ayyuhal muttassir. Jadi di sini disebutkan pendapat yang kedua as-sani yakni ya ayyuhal muttassir. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa surat yang pertama atau yang pertama turun dari Al-Quran adalah ya ayyuhal muttassir. Wadh-dhahiru kenyataannya ya wadh-dhahiru kenyataannya anna suratal muttassir bahwa surat muttassir itu nazalat bi kamaliha turun secara sempurna dalam satu surat qabla nuzuli tamami surati Iqra ya. Jadi mereka berpendapat bahwa ayyuhal muttassir itu yang pertama turun karena kenyataannya surat muttassir itu nazalat bi kamaliha turun dengan surat yang sempurna qabla nuzuli tamami surati Iqra sebelum turunnya surat Iqra secara sempurna allati nazala minha sadruha awwalan yang turun daripadanya tengah-tengah dari surat tersebut pertama kali. Artinya surat Iqra itu memang turun pertama kali, tapi Al-Mudaththir lebih duluan sempurnanya, ada sempurna satu suratnya. Sementara surat Iqra itu sempurnanya setelah Al-Mudaththir. Setelah Al-Mudaththir. Itu kenyataannya seperti itu. Nah, sehingga As-Suyuti merojihkan pendapat yang pertama bahwa yang pertama turun dari Al-Quran kepada Nabi Muhammad adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai malam ya'lam. Jadi 5 ayat itu yang pertama turun. Bukan melihat turunnya Al-Quran secara penuh dalam satu surat. Kalau secara penuh dalam satu surat, memang kemungkinan bisa dikatakan Al-Mudaththir, karena Al-Mudaththir lebih dulu sempurna, baru Iqra. Nah, maka kemudian wa'abbara ba'dul ulama lit taufiq bainar ra'yain.
Nah, kemudian sebagian ulama mengemukakan pendapat lit taufik untuk mengkompromikan bainar ra'ya ini, mengkompromikan di antara dua pendapat al-awwali wasani, dua pendapat yang pertama dan kedua, biqaulihim dengan perkataan mereka. Jadi kedua pendapat tersebut dikompromikan, tidak dipertentangkan, tapi dikompromikan. Yakni bagaimana bentuk komprominya, berbentuk taufiknya, ya, penyesuaiannya, yakni yang pertama awwalu ma nazala lin-nubuwah. Ayat yang pertama turun dari Quran dalam rangka mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi adalah Iqra bismi rabbik sampai kepada malam ya'lam. Wa awwalu ma nazala lirrisalati, sedangkan yang pertama turun kepada Nabi untuk mengangkat Nabi menjadi Rasul, yaitu surat Ya Ayyuhal Muddassir. Karena di dalam surat Al-Muddassir itu Ya Ayyuhal Muddassir kum fa'angzir, ya, wahai orang yang berselimut, kum bangunlah, fa'angzir dan berikan peringatan. Wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir. Itu menunjukkan Nabi sudah ditugaskan untuk menyampaikan dakwah risalah sehingga Nabi diangkat menjadi Rasul dalam surat Al-Muddassir ini. Ini menurut As-Suyuti, jadi dua pendapat itu saling bertentangan tapi bisa dikompromikan. Komprominya adalah apa namanya? Ya dua-duanya adalah bagian dari Al-Quran yang pertama turun. Nah, kalau yang Iqra bismi rabbik adalah bagian yang pertama turun dari Quran dalam rangka mengangkat Nabi, mengangkat Muhammad sebagai Nabi Allah. Kemudian Ya Ayyuhal Muddassir adalah yang pertama turun, bagian Quran yang pertama turun lirrisalah, untuk menunjuk Nabi sebagai pembawa risalah atau sebagai Rasul. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, as-salis, yakni Al-Fatihah. Pendapat yang ketiga, surat yang pertama atau bagian yang pertama turun dari Quran itu adalah Al-Fatihah. Alasannya apa? Enggak ada alasannya, enggak disebutkan ya. Nanti kita lihat. Yang keempat adalah warrabi'u bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat adalah ayat bismillahirrahmanirrahim. Nah, pendapat ketiga dan keempat ini dijelaskan di sini. Waqad rawa asy-syaikhani an ummil mu'minina Aisyata inna awwala ma nazala suratan ma awwalu ma nazala suratin minnal mufassal fiha zikrul jannati wan nari hatta idza saba annas ilal islam nazala al halal wal haram. Wa an Ali ibnil Husain awwalu suratin nazalat bi Makkah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq wa akhiru suratin nazala biha al-mu'minun wa yuqalu al-ankabut wa awwalu suratin nazalat bil Madinah wailul lil mutaffifin wa akhiru suratin nazalat Bara'ah wa awwalu suratin a'lanaha Rasulullah sallam bi Makkah
An-Najm. Ini pendapat-pendapat yang lain lagi ya. Wa fi syarhil Bukhari li Ibnu Hajar ittafaqu ala anna surat al-Baqarati awwalu suratin nazalat bil Madinah. Jadi ini pendapat yang ketiga dan keempat itu. Yang ketiga adalah Al-Fatihah, yang keempat adalah Bismillahirrahmanirrahim, surat Bismillah, ayat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, diriwayatkan oleh Syekhon itu Bukhari Muslim, ya. Kita lihat footnote-nya, yakni Bukhari Muslim. An Ummul Mukminin Aisyah, dari Ummul Mukminin Aisyah, inna awwala ma nazala suratin awwalu ma nazala suratun minal mufassal. Jadi bagian yang pertama turun dari Al-Qur'an, ya, inna awwalu ma nazala, yakni suratun minal mufassal, surat dari kelompok surat-surat pendek. Al-Mufassal itu surat-surat pendek. Sebut di sini qisarus suwar, surat-surat yang pendek. Ini surat-surat yang ayat-ayatnya pendek-pendek dan juga jumlah ayatnya sedikit. Fiha zikrul jannah wan nar, di dalamnya menyebut tentang surga dan neraka. Hatta idza saba disebutkan al-maksud tumkinu ad-da'wah min qulubihim. Idza saba an-nas ilal Islam nazala al-khalal. Jadi setelah manusia itu menerima Islam dengan baik, ya, saba itu menerima ajaran Islam dengan baik. Seperti ini al-maksud tumkinu ad-da'wah fi qulubihim. Jadi sahabat itu telah menerima Islam dengan baik sehingga Islam masuk dalam hati mereka. Maka kemudian berikutnya di sini disebutkan nazala al-halal wal haram. Kemudian turunlah ayat-ayat tentang halal dan haram. Jadi sebelumnya bicara tentang akidah, menyebut surga, neraka itu adalah akidah. Sedangkan berikutnya setelah akidahnya kuat, mereka sudah menerima Islam dengan baik, maka nazala al-halal wal haram. Turunlah ayat-ayat tentang halal dan haram. Wa an Ali bin Husain, dari Ali bin Husain, awalu suratin nazalat bi Makkah, surat yang pertama turun di Mekah adalah Iqra. Jadi Iqra itu ayat yang pertama turun dan itu berada di Mekah. Wa akhiru suratin nazal biha, dan surat yang terakhir turun di Mekah adalah Al-Mu'minun. Wa yuqal Al-Ankabut, atau ada yang mengatakan Al-Ankabut. Nah, sekarang wa awwalu suratin nazalat bil Madinah, sedangkan surat yang pertama turun di Madinah adalah Wailul lil mutaffifin, yaitu surat Al-Mutaffifin. Wa akhiru suratin nazalat, sedangkan surat yang terakhir turun di Madinah adalah Baro'ah, yaitu surat Baro'ah atau surat At-Taubah. Wa awwalu suratin a'lanaha Rasulullah SAW di Makkah An-Najm. Surat yang pertama kali diumumkan oleh Rasulullah turun di Mekah, ketika beliau di Mekah, itu adalah surat atau wahyu yang turun dan itu diumumkan oleh Nabi, yaitu An-Najm, surat An-Najm. Maka di dalam syarah Bukhari Muslim, wa fi syarhi Al-Bukhari li Ibnu Hajar, dalam syarah Bukhari yang ditulis oleh Ibnu Hajar, yang sering kitabnya disebut dengan Fathul
Bari. Fathul Bari. Disebutkan di sini ittafaqu, mereka bersepakat ala anna, bahwasanya surat Al-Baqarah awwalu ma nazala awwalu suratin nazalat bil Madinah. Di surat yang pertama turun di Madinah, itu surat Al-Baqarah. Wa fi tafsiri An-Nasafi anil Waqidi anna awwala suratin nazalat bil Madinah surat Al-Qadar. Nah, tapi menurut An-Nasafi, ya, tafsir An-Nasafi itu disebutkan di sini Abul Barkat Abdullah ibnu Ahmad, ditulis oleh Abdullah ibnu Ahmad yang sering dipanggil dengan Abul Barakat. Dia berpendapat bahwa surat yang pertama turun yaitu surat Al-Qadar. Surat yang pertama turun di Madinah adalah surat Al-Qadar. Inna anzalna fi lailatul qadar. Ya. Itu tentang awwalu ma nazal. Awwalu ma nazal berarti di sini bisa kita simpulkan pendapat-pendapat tentang surat yang pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pendapat yang kedua adalah ya ayyuhal mudatsir. Pendapat yang ketiga adalah Al-Fatihah, dan pendapat yang keempat adalah ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada di surat An-Nahl, ya. Ayat Bismillahirrahmanirrahim. Itu inti dari awwalu ma nazala minal Quran Al-Karim. Berikutnya akhiru ma nazala minal Quranil Karim. Jadi yang terakhir turun. Di sini juga disebutkan wa fihi ikhtilafun kadzalik. Wa fihi ikhtilafun kadzalik. Di dalamnya juga terdapat perbedaan pendapat. Rawa asy-Syaikhan anil Barra ibnu Azib qala akhiru ayatin nuzilat yastaftunaka qulillah yuftikum fil kalalah ila wa akhiri suratin nazalat Bara'ah. Jadi yang kalau ayat yang terakhir turun menurut Bara' bin Azib dalam riwayat Syaikhan, yaitu kalau ayat yang terakhir turun adalah ayat yang berbunyi yastaftunaka qulillah yuftikum fil kalalah. Yaitu di sini di dalam surat apa? Surat An-Nisa. Kemudian akhir surat wa akhiru suratin nazalat adalah Bara'ah. Surat yang terakhir turun adalah surat Bara'ah atau surat At-Taubah. Wa an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas qol akhiru ayatin nazalat ayatur riba. Ayat yang terakhir turun adalah ayat tentang riba. Ayat tentang riba yang dimaksud yang mana? Sini tidak disebutkan, ya. Apakah yang dimaksud ayat riba itu bisa ayat yang berbunyi ya la ta'kulur riba, la ta'kulur riba, atau yang lain? Tapi di sini disebutkan ayat riba itu yaitu tentang ayat yang ada di surat Al-Baqarah, ya, surat yang ada di surat Al-Baqarah yang tentang bahaya riba dan orang yang makan riba itu seperti apa, itu ada dalam surat Al-Baqarah.
Wala munafatun baina hadhihi riwayat fi ayatir riba wattaqu yauman wa ayatud dain. Nah, jadi di sini disebutkan ayat-ayat riba ini berkaitan juga dengan ayat yang berbunyi wattaqu yauman wa ayatud dain dan ayat tentang hutang piutang. Li anna zahiru annaha nazalat taf'atun wahidatun katartibiha fil masahif. Karena kenyataannya bahwasanya ayat tersebut turun dalam rangkaian dalam satu kali turun seperti urutan dalam mushaf. Di annaha fi qissatin wahidah, karena dia berada dalam kisah yang sama. Fa akhbara kullu am ba'din ma nazala bi annahu akhir. Jadi di dalam mushaf berurutan tentang riba itu wa li annaha fi qissatin wahidah, dan itu juga berada dalam kisah yang sama. Maka fa akhbara kullu ba'din, maka setiap sebagian memberitakan bahwa manazala bi annahu akhir, apa yang turun itu adalah dia yang terakhir. Wa dzalika shahihun, dan ini adalah sahih. Wa an Ubay bin Ka'ab qala akhiru ayatin nazalat laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhir surah, yaitu surat Taubah. Jadi kalau akhir yang turun itu pandangannya banyak sekali sehingga tidak dikelompokkan ya. Nah, Aisyah mengatakan akhir suratin nazar Al-Maidah. Aisyah mengatakan surat yang terakhir turun adalah Al-Maidah. Fama wajadtum fiha min khilalin fastahalluhu. Min halalin fastahalluhu. Ya. Surat Al-Maidah, Maidah itu hidangan. Fama wajadtum, yang kalian menemukan di dalam surat Al-Maidah itu tentang hukum halal, maka halalkanlah dia, halalkanlah dia. Berikutnya waqalal qadi Abu Bakar, seorang hakim, seorang qadi, Abu Bakar namanya, fi kitabil Al-Intisar, di dalam kitabnya yang berjudul Al-Intisar, hadhil aqwal laisa fiha syai'un marfu'un ilan nabi. Jadi pendapat-pendapat tentang ayat yang terakhir turun atau surat yang terakhir turun tidak terdapat perkataan yang marfu, tidak terdapat riwayat yang marfu. Marfu itu berarti sampai kepada Nabi. Ya. Laisa fiha syai'un marfu'un ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kullu qalahu bidarbin minal istihad. Wa kullun qalahu, dan semua yang dikatakan oleh Abu Bakar itu bidarbin minal istihad, itu adalah bentuk dari istihad. Wa ghalabatiz dzan, jadi bentuk istihad dan kemudian dianggap yang paling dominan ya. Jadi perkiraan yang paling mendekati kira-kira gitu. Wa yahtamil anna kullu minhum akhbara an akhir ma sami'ahu minan nabi fil yaumil ladzi mata fihi au qabla maradihi biqalilin wa ghairuhu sami'a minhu ba'da dzalika wa illam yasma'hu. Maka kemudian disebutkan nanti yang turun terakhir adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum.
Jadi di sini mengandung berita, mengandung inti pendapat bahwa wayah tamilu anna kulla minhum, dan setiap mereka yang punya pendapat di atas tadi ya, mengkabarkan bahwa akhir yang dia dengar dari Nabi yaitu di hari di mana beliau wafat atau qabla marudi, atau sebelum beliau sakit, wa ghairuhu sami'a minhu bidzalika, dan yang lainnya mereka mendengar darinya bahwasanya wa ghairuhu sami'a minhu ba'da dzalika wa illam yasma'hu huwa. Jadi setelah Nabi sakit itu tidak terdengar lagi, tetapi disebutkan di sini wa minal masyakil, dan dari problem-problem tersebut ala taqaddama qauluhu, telah terdapat pendapatnya, yaitu al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati, sampai seterusnya al ayah fa innaha nazalat bi arafata amma hajjatil wada. Dia turun pada saat haji wada ya, di padang Arafah. Wa dzahira ikmalu jami'il faraid, dan kenyataannya, realitasnya ayat tersebut memang menyatakan kesempurnaan dari ketentuan-ketentuan dan hukum-hukum yang ada sebelumnya. Waqad saraha bidzalika jama'atun minhum, maka ada yang berpendapat secara soreh, nyata, tekstual ya, dengan jelas, yaitu As-Suda, seorang ulama yang bernama As-Suda. Dia mengatakan lam yazal ba'daha halalun wa haramun, tidak lagi turun setelah itu, setelah al-yauma akmaltu itu, tentang halal dan haram, ma'a annahu warada fi ayatir riba, kecuali ayat riba tadi, dan wadain, dan ayat hutang, wal kalalah, dan surat ayat tentang kalalah, tentang warisan ya, yang di dalamnya ada seorang yang termasuk kategori kalalah. Annaha nazalat ba'da zalika, bahwa itu adalah turun sesudah al-yauma akmaltu. Waqad istakmala zalika Ibnu Jarir, maka Ibnu Jarir menyempurnakan. Waqad istashkala zalika Ibnu Jarir wa qala al-ula ayyu ta'awwalu ala anna akmala lahum ala annahu akmala lahum dinahum bi ikrarihim bil baladil haram wa ijla'ul musyrikina anhu hatta hajjahul muslimun la yukhalituhum al musyrikun. Jadi di sini dipandang sebagai ayat yang terakhir turun al-yauma itu karena di situ dijelaskan yang bisa ditakwilkan bahwasanya Allah menunjukkan bahwa Islam telah sempurna, dan pernyataan Islam telah sempurna itu bil baladil haram, di negeri haram, di Arafah. Wa ijla'ul musyrikin anhu hatta hajjahul muslimun la yukhalituhum al musyrikin. Kemudian juga dengan turunnya ayat itu di tanah haram termasuk di Mekah adalah wa ijla'ul musyrikin, membersihkan orang-orang musyrik, hatta hajjahul muslimun, ketika orang muslim menunaikan ibadah haji di tempat-tempat tersebut, di Mekah dan di kota-kota suci, tempat suci lainnya, la yukhalituhum al musyrikun, tidak bercampur dengan orang-orang musyriknya. Nah, jadi itu tentang
awwalu ma nazal wa akhiru ma nazal. Nah, insya Allah pada pertemuan berikutnya nanti akan kita berikan latihan atau kuis, ya, kuis. Maka saya minta ini dipelajari. Ya. Jadi ini kan kita rekam, kita upload di YouTube, kemudian nanti bisa diakses oleh teman-teman untuk dipelajari. Tapi kok baterainya habis. Untuk dipelajari, terutama yang kemarin Tarikhul Quran Makkiyah wal Madani, Al-Makki wal Madani. Kemudian yang hari ini ada dua topik, yaitu awwalu ma nazal dan akhiru ma nazal. Jadi tiga topik itu kita kuiskan dalam bentuk seperti UTS kemarin. Ada teks, Anda mensyakali, Anda menerjemahkan, dan Anda menjelaskan kandungan dari teks tersebut. Nah, nanti akan ada beberapa teks, 3 tema ini, hubungan antar teks tersebut. Hubungan antar teks tersebut. Saya kira ini yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Kalau saudara membaca berita di media massa online, Pak Rektor sudah menyampaikan bahwa insya Allah mulai bulan Agustus atau awal semester depan, ya, jadi semester gasal tahun 2021-2022, insya Allah akan dimulai perkuliahan secara luring, ya, secara tatap muka. Tentu prosesnya nanti bertahap, ya, bertahap. Dan mungkin tetap menggabungkan blended antara luring dan daring. Artinya memang daring itu digital education, pendidikan digital, pembelajaran secara digital itu akan menjadi tren perkuliahan di masa depan, meskipun tatap mukanya tetap ada. Maka nanti akan ada prosentase, berapa persen tatap muka, berapa persen secara daring. Karena kalau daring itu memang ada kelebihannya, semua proses perkuliahan bisa direkod dengan baik. Tapi kalau offline, luring, ya bisa juga dilakukan perekaman dengan sempurna. Nah, kemarin sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, kalau bisa seluruh mahasiswa Sopron segera kembali ke Solo, syukur di sebelum UAS nanti, ya, sebelum UAS ada beberapa pertemuan yang bisa kita selenggarakan secara tatap muka. Dan ini sudah mulai pada pulang. Ada yang kemarin ada yang menunggu kapal, ya. Saya kira itu. Jadi yang sekarang yang sudah berada di Solo sudah tambah berapa ini? Ada 2, Ustaz. Tambah berapa? Tambah 2? Ya, Ustaz. Ya, kita tunggu yang lainnya, syukur bisa segera semuanya kumpul di Solo. Kita kuliah tatap muka di kelas. Ya, mungkin bisa 2-3 pertemuan, itu lebih bagus. Saya kira begitu untuk perkuliahan pagi ini. Terima kasih. Nanti rekamannya sebagaimana biasa kita upload di psikologi dan juga di grup WA untuk bisa diakses, didengarkan, diperhatikan, dipelajari.
Nah, nanti kalau sudah datang semuanya, Afwan Ustaz, suara antum putus. suaranya nggak dengar ya? Putus-putus, Ustaz. Oh, putus-putus. Mudah-mudahan nanti di rekamannya nggak putus-putus ya. Mungkin karena jaringan ini memang saya lihat tadi beberapa kali internet unstable. Saya kira begitu, kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.